sekalian, Ibu harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik Anda, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Abdul, Ahmad, Cahya, Dery, Haikal, Jono, Leni, Maisaroh, Nur. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Anda hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan membahas kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas KD 3.5 dan 4.5, yaitu mengenai mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sebelum itu, Ibu ingin Anda sekalian menyampaikan kembali apa saja sih yang telah kita pelajari minggu lalu. Ada yang bisa menjawab? Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada Abdul mengenai pengertian dari cerita pendek. Silakan dijelaskan, Abdul. Ya, cerita pendek adalah kisahan pendek yang terdiri dari kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu peristiwa. Cerita pendek ini dapat bertemakan pendidikan, persahabatan, dan lain sebagainya. Lalu, minggu lalu juga kita belajar mengenai ciri-ciri dari teks cerpen. Apa saja ciri-ciri dari teks cerpen? Ibu bertanya kepada Haikal. Bagaimana Haikal? Apa saudara Haikal bisa menjawab? Ya, ciri-ciri teks cerpen dapat dilihat dari jumlah katanya, yaitu kurang dari 10.000 kata. Kemudian ceritanya juga bersifat fiktif atau rekaan, dan hanya terdapat satu alur atau plot. Selain itu, bentuk tulisannya juga singkat, lebih singkat daripada novel. Penulisan cerpen juga ditulis dengan menggunakan bahasa yang ringan agar dapat mudah dimengerti oleh pembaca. Selain itu, penokohannya juga sederhana dan terdapat kesan dan pesan atau amanat yang dapat pembaca ambil dari cerita yang telah mereka baca. Berikutnya Ibu akan membahas sedikit mengenai unsur teks cerpen. Unsur teks cerpen kemarin telah kita pelajari terdapat terbagi menjadi dua macam, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik novel yaitu tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung seperti nilai moral, nilai sosial, nilai etika, dan nilai budaya. Baik Ananda, mungkin itu saja ulasan materi minggu lalu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Pada minggu ini kita akan mempelajari KD 3.6 dan 4.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis struktur teks cerita pendek yang dibaca dan menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca. Baik, sebelum Ibu menerangkan lebih lanjut, Anda dapat menyimak video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Tahukah kalian bahwa kegiatan membaca cerita pendek sebenarnya tidak sekedar membaca,
Jika tersaji sebuah cerita pendek, kemudian kalian membacanya, membaca yang dimaksud adalah membaca sampai tuntas, memahami isinya, dan jika ditanya tentang isi cerpen tersebut, kalian tentunya dapat menjawab pertanyaan itu dengan benar. Itulah indikator atau tolak ukur kalian sudah membaca sebuah cerita. Tentunya, hal ini tidak berlaku hanya pada... Aku punya kuis untukmu. Apa itu satu ekor burung dalam bahasa Inggris? Pada cerita fiksi seperti cerpen saja. Pada buku atau tulisan yang bersifat fiksi seperti buku pelajaran juga berlaku ya. Jadi, sudahkah kalian membaca satu buku hari ini? Baiklah, mari kita lanjutkan ke penjelasan materi kali ini. Sebelum kita membahas materi pokok tentang menuangkan kreativitas melalui cerita pendek, khususnya yang berkenaan dengan kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, baik yang dibaca maupun didengar, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu bagaimana memahami isi dari cerita pendek. Nah, isi teks cerita pendek atau yang biasa dikenal dengan istilah cerpen ini biasanya dipengaruhi dengan adanya struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Isi teks cerpen menggambarkan kisah tentang sebuah peristiwa atau seorang tokoh dalam menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan orang atau makhluk lain di lingkungannya. Setiap tokoh memiliki watak tertentu, dan pengarang mengembangkan konflik watak tokoh tersebut. Isi teks cerpen terjadi pada suatu tempat, waktu tertentu, dan suasana tertentu. Dan yang paling penting dari isi cerpen adalah nilai-nilai, pesan atau amanat, tema, tujuan, dan maksud yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Hal-hal yang disebutkan tadilah yang akan kalian temukan dan pahami ketika membaca cerpen. Setelah membaca dan memahami sebuah cerpen, tentunya kalian bertanya bagaimana struktur isi teks cerpen. Oleh karena itu, berikutnya kita akan menguraikan bagian-bagian manakah yang termasuk struktur isi cerita pendek. Bagian-bagian pada cerpen yang dapat kita telaah sebagai berikut. Yang pertama ada telaah judul. Nah, secara fisik, judul teks cerpen mudah dikenali. Judul teks cerpen menggambarkan keseluruhan isi cerpen atau persoalan utama yang hendak disampaikan pengarang melalui cerita. Bedakan judul dengan tema. Judul dapat dilihat pada tampilan teks. Judul bersifat tersurat, ditulis pada bagian awal teks, bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Dengan huruf kapital pada tiap kata kecuali pada kata depan, atau secara keseluruhan ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan tema bersifat tersirat, tidak tercantum secara langsung dalam teks cerita, melainkan merupakan hasil pemahaman pembaca terhadap cerita tersebut. Apabila kalian ditanyai mengenai tema suatu cerita, kalian dapat menjelaskannya dalam bentuk sebuah kalimat yang mencakup gambaran umum tentang isi cerita secara singkat. Nah, tema biasanya hanya berbentuk dalam satu kalimat. Berikut contoh judul cerpen beserta kutipan cerpen yang saling berhubungan. Setelah kalian memperhatikan telaah judul pada contoh sebelumnya, nah, bagian setelah judul pada teks cerpen yakni menjelaskan struktur orientasi yang isinya merupakan bagian perkenalan dalam sebuah cerita, baik pengenalan akan para tokoh, apa yang dialami para tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur. Berikut contoh dari telaah orientasi. Sudah dibaca dan diperhatikan dengan saksama telah orientasi? Baiklah, untuk bagian setelah orientasi, di sini kita akan menjelaskan masalah atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh, atau tidak berkaitan langsung dengan tokoh. Konflik dalam cerita dialami oleh tokoh utama. Permasalahan yang ditimbulkan bisa saja dari orang sekitar tokoh utama tersebut, atau justru dari dirinya sendiri. Silakan perhatikan contoh berikut.
Selanjutnya, kita memasuki tahap resolusi pada teks cerpen. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atau konflik yang terjadi di dalam cerita. Pemecahan masalah dapat digambarkan bahwa tokoh cerita yang mengalami konflik atau permasalahan akhirnya menemukan solusi atau pemecahan masalah dari konflik tersebut, ditandai dengan akhir yang bahagia atau bisa juga sebaliknya, bahkan akhir cerita yang terbuka. Berikut contoh telaah resolusi yang dapat kalian perhatikan. Setelah kalian mampu mengidentifikasi dan memahami bagian-bagian yang terdapat dalam struktur isi teks cerita pendek, selanjutnya kita akan menelaah ciri kebahasaan teks cerita pendek. Teks cerpen memiliki kaidah kebahasaan yang membedakannya dengan teks lainnya. Ciri bahasa cerpen yang akan kalian telaah yakni sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang pengarang, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu, pemilihan kosakata atau diksi, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci, dan penggunaan gaya bahasa ataupun majas. Ingin tahu lebih jelas tentang masing-masing penggunaan bahasa yang dimaksud? Mari kita lanjutkan penjelasannya. Simak baik-baik ya. Bagian pertama yakni telaah penggunaan kata ganti orang. Nah, secara garis besar, pengarang dapat memilih penggunaan kata ganti orang dalam menuangkan ceritanya, baik akuan maupun diaan. Pencerita akuan adalah tokoh utama sebagai pencerita dengan menggunakan kata aku atau saya. Pencerita diaan maksudnya adalah pengarang sebagai pengamat dengan menggunakan kata ia, dia, mereka, atau menyebut nama pelaku. Baiklah, berikut contoh penggunaan kata ganti orang dalam cerpen. Waktu. Nah, untuk keterangan waktu yang digunakan pengarang dalam menulis cerpen adalah menunjukkan waktu terjadinya sebuah peristiwa yang diceritakan. Contoh penggunaan kata keterangan waktu antara lain pagi, siang, sore, malam, besok, lusa, dan penunjuk hari lainnya. Untuk itu, perhatikan contoh berikut. Selanjutnya, untuk telaah pemilihan kosakata, perlu kalian ketahui bahwa terbentuknya alur cerita dalam cerpen mempunyai hubungan erat dengan pemilihan kosakata. Untuk itu, ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan kosakata akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat. Selain itu, pemilihan kosakata yang tepat akan menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta. Oleh karena itu, kalian hendaknya memahami kosakata dan mencoba mencari tahu kosakata baru yang terdapat pada teks cerpen yang kalian baca. Kalian dapat membuka kamus, UEB, buku ketatabahasaan, atau mencarinya di internet. Pemilihan kosakata dalam cerpen dapat berupa pemilihan kata-kata yang berkonotasi positif ataupun tidak. Contohnya kata asisten, konotasinya jelas terdengar lebih baik dibandingkan dengan kata pembantu, bukan? Untuk itu, coba perhatikan contoh berikut. Telaah ciri kebahasaan dari teks cerpen selanjutnya yakni penggunaan uraian deskriptif. Penggunaan uraian deskriptif dapat berupa mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadiannya. Fungsi penggunaan uraian deskriptif untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam cerpen. Penggunaan uraian deskriptif ini membuat kalian memahami alur cerita. Selain itu, uraian deskriptif dapat bertujuan membuat kalian memahami peristiwa yang terjadi dalam teks cerpen. Untuk itu, coba perhatikan contoh berikut ini.
Dari tes cerpen selanjutnya yakni penggunaan gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa atau sering disebut dengan istilah majas dalam tes cerpen berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek makna bacaan. Gaya bahasa merupakan bentuk retoris yang penggunaannya antara lain untuk menimbulkan kesan imajinatif bagi penyimak atau pembacanya. Perlu kalian ketahui bahwa pada zaman Yunani dan Romawi, gaya bahasa atau majas merupakan hal penting yang harus dikuasai oleh seorang orator. Dengan menggunakan gaya bahasa itulah, seorang orator dapat memengaruhi para pendengarnya. Gaya bahasa dalam perbendaharaan bahasa Indonesia terbagi ke dalam majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Contoh gaya bahasa perlu kalian ketahui yang sering muncul dalam teks cerpen yakni sebagai berikut. Yang pertama ada gaya bahasa perbandingan, terdiri dari personifikasi dan asosiasi. Untuk personifikasi merupakan gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seolah seperti manusia. Contohnya, awan hitam menebal diiringi halilintar bersahut-sahut. Nah, dari kalimat tersebut tergambar seolah-olah awan hitam bisa saling bersahutan, seperti itu. Nah, sedangkan asosiasi atau yang biasa dikenal dengan istilah simile merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tapi sengaja dianggap sama. Gaya bahasa ini ditandai dengan kata-kata bagai, bagaikan, seumpama, dan seperti. Contohnya pada kalimat berikut. Hatinya sedih seperti diiris sembilu. Baiklah, untuk gaya bahasa selanjutnya, yakni gaya bahasa pertentangan terdiri dari hiperbola, litotes, dan ironi. Untuk hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan keadaan secara berlebihan. Contohnya ada pada kalimat berikut, aku terkejut setengah mati mendengar perkataannya. Sedangkan litotes adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contohnya pada kalimat berikut, gaji ayahku tidak seberapa, hanya cukup untuk makan dan membiayai sekolahku. Selanjutnya, ironi adalah gaya bahasa yang digunakan sebagai sindiran yang paling halus. Gaya bahasa ini menggunakan kata-kata yang mengandung kata-kata yang memiliki arti kebalikan dengan yang dimaksud. Contohnya, bersih sekali kamarmu, Nerti. Kertas-kertas berserakan memenuhi kamarmu. Nah, dari kalimat ini sebenarnya tidak bermaksud memuji dengan mengatakan kamarnya bersih, melainkan menyindir bahwa sebenarnya kamar temannya itu kotor sekali. Begitu. Gaya bahasa berikutnya yang biasa terdapat di dalam teks cerita pendek yakni gaya bahasa pertautan, yang terdiri dari eufemisme dan metonimia. Eufemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperhalus agar tidak mengganggu atau menyinggung orang lain. Contoh, sejak kepergian ibunya, Andi menjadi kurang ingatan. Nah, kita garis bawahi untuk kurang ingatan di sini dimaksudkan menggambarkan kondisi kejiwaan seseorang yang memang dalam keadaan kurang baik atau yang biasa dikenal dengan kata-kata gila. Selanjutnya, metonimia adalah gaya bahasa yang menggunakan nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan nama orang, barang, atau hal lainnya sebagai pengganti. Contoh, ayah dan bunda pergi ke Paris naik Garuda. Nah, Garuda di sini bukan burung Garuda ya, melainkan sebuah maskapai penerbangan yang memiliki merek Garuda, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke gaya bahasa perulangan yang terdiri dari klimaks, retoris, dan repetisi. Untuk klimaks adalah gaya bahasa yang menggunakan beberapa hal yang berturut-turut yang makin lama makin menghebat. Contoh, Susi mulai mengambil ancang-ancang, mulai melangkah, lari di tempat, dan melesat dengan cepat. Selanjutnya, retoris adalah gaya bahasa yang menggunakan kalimat tanya yang jawabannya itu sudah diketahui penanya. Tujuannya untuk memberikan penegasan pada masalah yang diuraikannya, untuk meyakinkan ataupun sebagai sindiran. Contoh, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Untuk repetisi adalah gaya bahasa yang menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya. Gaya bahasa ini sering digunakan dalam memberi pidato, ceramah, atau berbicara di depan umum. Contoh, selamat datang pahlawanku, selamat datang pujaanku,
Selamat datang, bunga bangsaku. Baiklah, setelah memahami berbagai macam gaya bahasa, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan mengenai struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen? Tentunya sudah paham dong. Jadi dapat disimpulkan secara garis besar gambaran struktur teks cerpen seperti yang tampak pada tayangan ini. Struktur teks cerita pendek atau cerpen terdiri dari judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sedangkan aspek kebahasaan teks cerpen memuat penggunaan kata ganti orang yang berhubungan dengan sudut pandang pengarang, pemilihan kosakata, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci, dan penggunaan gaya bahasa atau majas. Baik, dan Anda sekalian, kalian telah menyaksikan video yang telah Ibu tayangkan tadi. Ibu harap Anda dapat memahami apa itu struktur teks cerpen dan apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerpen. Untuk itu, untuk dapat melihat kemampuan Anda sejauh mana Anda memahami kompetensi dasar yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, Ibu akan menampilkan sebuah contoh teks cerpen yang telah Ibu buat. Anda dapat melihat kepada layar yang akan Ibu sebarkan ini. Nah, di sini Ibu telah menampilkan contoh teks cerpen yang berjudul Impian Casey. Cerpen ini terdiri dari 2 halaman dalam Microsoft Word. Ibu telah mengirimnya ke dalam WhatsApp grup kelas kita. Nanti Ananda Ibu tugaskan dalam beberapa kelompok untuk dapat mengumpulkan informasi terkait pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai struktur teks cerpen dan juga aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerpen. Melalui teks cerpen ini, Ibu harap Ananda dengan kelompok dapat berdiskusi untuk menemukan informasi yang Ibu minta tadi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompok pertama, Abdul dengan Ahmad. Kelompok kedua, Cahya dengan Dery. Kelompok 3, Haikal dan Jono. Kelompok 4, Reni dan Maisaro. Dan kelompok terakhir, Nur dan Zidan. Anda sekalian dapat berdiskusi terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi terkait struktur teks cerpen dan aspek kebahasaan dalam teks cerpen. Nantinya Ibu minta kalian dapat menuliskan informasi yang telah kalian dapat melalui LKPD yang telah Ibu sebarkan di dalam WhatsApp grup kelas. Nanti ketua Ibu minta untuk dapat mengumpulkannya kepada Ibu melalui Japri via WhatsApp. Baiklah, selanjutnya Ibu meminta kembali para siswa untuk dapat menyimpulkan apa saja yang dapat kita pelajari dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu minta kepada Nur untuk dapat menjelaskan. Silakan, Nur. Ya, baiklah, sedikit Ibu ulas mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks cerpen. Adapun struktur dari teks cerpen terbagi menjadi 4, yaitu judul, orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Namun Ananda, jika Ananda cari di internet atau buku-buku lainnya, terdapat abstrak dan evaluasi di dalam struktur teks cerpen atau bahkan koda. Abstrak merupakan bagian teks cerpen yang opsional, boleh ada dan boleh tidak. Abstrak berisikan keseluruhan isi cerita. Namun kita pada pembelajaran kali ini kita hanya menggunakan 4 struktur teks cerpen, yaitu telah disampaikan di video tadi, judul, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di mana judul sudah tertera di bagian atas cerpen yang menyatakan isi judul dari atau tema yang pengarang sampaikan dalam teks cerpen yang mereka buat. Sedangkan orientasi berupa pengenalan, baik itu pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan situasi cerita. Sedangkan komplikasi yaitu
penyampaian masalah yang terjadi atau yang dialami pemeran di dalam teks cerpen tersebut. Sedangkan bagian berevolusi yaitu mengenai pemecahan masalah yang terdapat di dalam teks cerpen. Baik, selanjutnya Ibu bahas sedikit mengenai unsur kebahasaan dalam teks cerpen. Dalam video yang telah kita tonton tadi, terdapat 5 unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks cerpen. Yang pertama ada kata ganti orang, seperti penggunaan dia, penggunaan nama, atau aku. Selanjutnya penandaan urutan waktu. Dan yang ketiga yaitu pemilihan kosakata. Biasanya kosakata yang dipilih dalam teks cerpen ini merupakan kosakata bahasa sederhana yang mudah dapat dicerna oleh pembaca. Selanjutnya yaitu penggunaan uraian deskriptif. Penggunaan uraian deskriptif di sini digunakan agar pembaca dapat lebih memahami lagi isi dari cerpen yang ditulis oleh pengarang. Dan yang terakhir terdapat gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa seperti yang telah kita lihat di video tadi terbagi menjadi 4 macam, yaitu gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Gaya bahasa perbandingan terdiri dari 2, personifikasi dan asosiasi atau simile. Gaya bahasa pertentangan yaitu hiperbola, ironi, dan hipotes. Gaya bahasa pertautan yaitu eufemisme, metonimia, dan klimaks. Dan yang terakhir gaya bahasa perulangan yaitu klimaks, retoris, dan repetisi. Baiklah Ananda, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai KD 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerita pendek tersebut. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan yang kedua, memproduksi pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, Ananda, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa Ananda ada yang ingin bertanya mengenai tugas ataupun materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Baik, jika ada, Ananda dapat bertanya melalui kolom chat di WhatsApp grup kelas kita. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan Ananda, baik itu mengenai tugas atau mengenai materi, dan lain sebagainya. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.